Kemudian berkaitan tentang sebab-sebab munculnya sifat munafik ini. Kapan munculnya sifat munafik ini? Dijelaskan bahwasanya munculnya sifat munafik ini ketika Rasulullah SAW hijrah ke kota Madinah, yang mana ketika itu kejayaan Islam mulai tampak. Ketika di kota Mekah tidak ada orang munafik, karena yang menentang itu terang-terangan. Mereka orang kafir yang terang-terangan menentang dakwah Rasulullah SAW. Tidak ada orang munafik di kota Mekah. Tapi setelah Rasulullah SAW hijrah ke kota Madinah, kekuatan kaum muslimin semakin tampak, dan ini membuat musuh-musuh Islam semakin tidak betah di kota Madinah tersebut. Karena kalau mereka menampakkan permusuhan di kota Madinah, mereka akan kalah mereka. Karena kekuatan kaum muslimin, kaum Aus dan Khazraj ketika itu sudah masuk Islam. Yang mana sebelumnya mereka belum masuk Islam, tapi setelah mereka masuk Islam, kekuatan kaum muslimin di kota Madinah semakin kuat, semakin kokoh, sehingga orang-orang munafik, orang-orang kafir tidak berani menampakkan permusuhan mereka kepada kaum muslimin secara terang-terangan. Sehingga mereka menampakkan, zahirnya menampakkan keislaman, tapi ternyata hatinya menyimpan sifat munafik ini, kemunafikan. Ya, tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya harta mereka dan diri mereka tetap terjaga. Ya, tujuannya itu. Mereka ingin memperoleh keuntungan, ya, supaya apa? Harta mereka dan jiwa mereka terjaga. Karena kita ini menghukumi seseorang itu secara zahir. Perhatikan ikhwan, kita ini menghukumi seseorang secara zahir. Adapun secara batinnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karena itu pada hari kiamat nanti yaumatu bilas sarair, yaitu pada hari akan terbukalah segala rahasia-rahasia yang ada di dalam hati. Apakah dia benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Ketika di dunia iya mungkin zahirnya menampakkan keislaman, ya, zahirnya, tapi apakah nanti di akhirat dia benar-benar sebagai seorang mukmin yang sesungguhnya? Ini urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Rasulullah SAW, ya, ketika mengetahui hal itu, Rasulullah SAW membiarkan mereka. Ya, Rasulullah juga tidak membunuh orang munafik di zaman Rasulullah SAW, karena ditakutkan kenapa? Akan menimbulkan fitnah yang lebih besar. Nanti dikira bahwasanya Rasulullah membunuh sahabatnya sendiri. Oleh karena itu dibiarkan oleh Rasulullah SAW tingkatan kemunafikan, bahwasanya kemunafikan ini bertingkat-tingkat sebagaimana kesyirikan, kekufuran dan kemaksiatan bertingkat-tingkat. Ada yang mengeluarkan dari Islam, ada juga yang tidak mengeluarkan dari Islam. Adapun jenis yang pertama, nifakul akbar, nifak yang besar, maka ini mengeluarkan dari Islam dan menyebabkan seseorang kekal di dalam neraka untuk selama-lamanya, bahkan fid darkil asfali minan nar, di keraknya api neraka yang paling dalam. Kalau orang munafik, orang kafir yang biasa, tidak di keraknya neraka, tapi orang yang munafik akan berada di keraknya api neraka, yang mana kita tahu bahwasanya dalamnya neraka 70 tahun batu dilemparkan ke dalam neraka baru sampai kepada dasarnya. Ini berbicara tentang kondisi kehidupan di dalam neraka. Belum kita berbicara tentang kondisi fisik mereka, jenis-jenis azab yang Allah sediakan untuk mereka. Bahkan dirsul kafir au nabul kafir mislu Uhud, gigi taringnya orang kafir sebesar gunung Uhud, seperti besarnya gunung Uhud. Wa ghilatu jildihi masiratu thalas, tebalnya kulitnya sejauh perjalanan tiga hari.
Kulit kita tebal nggak? Nggak ada perjalanannya, karena tipis. Tapi tebalnya kulit orang kafir sejauh perjalanan tiga hari.